Yo halo semuanya, balik lagi sama saya Holonime. Musisi adalah alur anime yang akan kita bahas hari ini. Di dalam dunia ini, banyak hal yang tidak kita pahami. Contohnya adalah musi. Musi adalah parasit yang tidak menyerupai hewan ataupun tumbuhan. Dan juga, setiap musi mempunyai namanya masing-masing. Ia hinggap di suatu tempat, dan jika terkena manusia, maka manusia akan mengalami fenomena aneh seperti halusinasi, cacat fisik, dan sebagainya. Namun hanya segelintir orang yang bisa melihat keadaan musi. Bahkan banyak dari mereka yang tidak mengetahui musi. Bagaimana ceritanya? Yuk langsung saja kita ke pembahasannya. Namun sebelum lanjut, ada baiknya kalian tekan tombol like, subscribe, dan share-nya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam merangkum cerita, mohon dimaafkan dan juga koreksi di kolom komentar. Oke, langsung saja kita masuk ke alur cerita. Ginko adalah seorang musisi. Musisi sendiri adalah sebutan orang yang menyembuhkan seseorang akibat terkena musi, atau lebih simpelnya ia adalah tabib. Setiap harinya ia berkelana ke berbagai tempat untuk menyembuhkan orang-orang. Langkahnya terhenti di sebuah rumah terpencil yang hanya dihuni oleh satu anak laki-laki. Ia adalah Shinra yang mempunyai fenomena aneh, yaitu bisa menghidupkan apapun yang ia gambar melalui tangan kirinya. Sebelumnya Shinra tinggal bersama neneknya, namun kini neneknya telah meninggal yang bernama Renzu. Ginko mengatakan, fenomena yang dialaminya itu bukanlah sebuah bakat, melainkan perbuatannya musi. Setelah malam harinya, Ginko menginap lalu ia melihat sosok makhluk astral yang sedang membawa mangkuk yang terbelah. Ternyata ia adalah neneknya Shinra saat masih muda. Dan faktanya, ia masih berada di rumah ini dan mengawasi cucunya itu. Dia menjadi setengah manusia dan setengah musi, karena saat kecil ia menjalin kontrak dengan musi yang berwujud manusia. Ia pun meminum air kehidupan yang terbuat dari arus cahaya, tanpa ia ketahui cahaya itu adalah kumpulan musi. Lalu sebagai gantinya mereka meminta Renzu agar menjaga cucunya nanti saat cucunya lahir, tepatnya 30 tahun yang akan datang, karena cucunya itu dianggap mempunyai kemampuan unik yang bisa mengatur tatanan dunia ini. Keesokan harinya, Ginko menceritakan semuanya, lalu mereka berencana akan membuat neneknya menjadi musi seutuhnya agar membuat jiwanya bahagia. Lalu Shinra pun menggambar mangkuk, yang mana gambar itu menjadi hidup lalu terbelah menjadi dua bagian. Ginko lalu menyatukan belahan mangkuk itu dengan miliknya Renzu. Lalu Renzu pun meminum air yang keluar dari cawan itu, sehingga keberadaan Renzu pun menjadi seutuhnya, dan juga Shinra sudah bisa melihatnya. Scene berpindah ke seorang anak bernama Sui yang sedang menutup matanya, karena jika terkena oleh sinar matahari, ia merasakan perih yang bersangatan. Lalu ia pun diasingkan oleh keluarganya. Hanya Bikilah yang ikhlas menemaninya dan mengantarkannya makanan. Sui menjelaskan bahwa kita mempunyai dua kelopak mata. Saat kita menutup mata, sebenarnya kita masih bisa melihat area kelopak mata. Namun, jika kita memejamkan kelopak mata kita lebih erat lagi, maka itulah kegelapan sesungguhnya. Dari situ, Sui bisa melihat bintik-bintik cahaya dari kejauhan. Namun saat ia ingin mendekatinya, seseorang yang tidak ia kenal melarangnya. Yup, ia adalah Ginko. Lama-kelamaan, Biki pun tertular penyakitnya Sui. Ibunya sangat khawatir. Saat pagi harinya, tiba-tiba saja Ginko telah menyembuhkannya. Dan juga, Ginko telah mengetahui keadaannya Sui. Namun ia berniat menunggu matahari terbenam, baru menghampirinya. Singkat cerita, malam pun tiba. Ia membawa Sui keluar dan menyuruhnya untuk membuka mata ke arah bulan. Seketika, musi itu berkeluaran dari balik mata Sui yang tertarik dengan cahaya bulan. Lalu Ginko pun menemukan inangnya musi itu, sehingga mata Sui pun sudah tidak dihuni oleh musi lagi. Lalu, Ginko pun memberikan mata buatannya yang sebelah kiri kepada Sui. Faktanya, mata kiri Ginko juga terkena penyakit yang sama. Maka dari itulah ia juga bisa melihat alam bawah sadar sama seperti Sui. Scene berpindah. Saat musim salju tiba, Ginko dipanggil oleh kepala desa yang bernama Shirasawa untuk menyembuhkan warganya yang mengalami kehilangan pendengaran. Setelah Ginko periksa,
Ternyata di telinganya didiami oleh musi yang bernama Un, yang sifatnya suka memakan suara. Musi itu bersarang di rumahnya. Karena cuaca sedang bersalju, sehingga ia mencari suara di rumah tersebut. Menggunakan air hangat yang ditaburi garam, Ginko lalu menyembuhkannya dan mengeluarkan musi tersebut dari telinga pria itu. Selanjutnya, kepala desa itu pun pergi membawa Ginko menemui cucunya yaitu Maho, yang juga kehilangan pendengarannya dan mempunyai tanduk di kepalanya semenjak penyakit itu datang. Berbeda dengan yang sebelumnya, sifat Ah membuat penderitanya justru bisa mendengarkan semua jenis suara yang membuat telinganya bising, termasuk nada suara musi melalui tanduknya itu. Singkat cerita, berkat kepintaran Ginko, ia pun berhasil menemukan cara dalam menyembuhkan Maho, yaitu dengan menutup kedua telinga. Maka kita bisa memfokuskan suara yang ingin kita dengar, sehingga hal itu menyaingi suaranya Ah, yang kemudian keberadaan Ah pun menjadi lenyap dan tanduk itu pun terlepas. Ginko pun melanjutkan perjalanannya lagi dan membawa tanduk itu sebagai upahnya. Di perjalanannya yang selanjutnya, Ginko menemui seseorang yang terkenal bisa membaca ramalan melalui mimpinya. Ginko memberitahunya bahwa mimpinya itulah yang sebenarnya menggiring menjadi kenyataan karena ada kaitannya dengan musi. Musi itu bernama Yume no Awai. Biasanya, mereka hinggap di suatu tempat saat orang yang dimasukinya sedang terjaga dan menjadi bagian dari jiwa mereka. Ginko lalu memberinya obat agar mimpi orang itu tidak terlalu sering muncul. Lalu Ginko pun pergi. Orang itu terlihat seperti tidak mempercayai perkataannya Ginko. Setahun kemudian Ginko pun datang kembali. Namun di perjalanan ia melihat seisi kota menjadi tak berpenghuni. Lalu orang itu bercerita, saat itu seiring waktu mimpi ramalan yang ia alami semakin banyak dari biasanya. Lalu ia pun mulai percaya dan meminum obatnya yang Ginko beri. Setelah ia meminum obat itu, tiba-tiba saja desa mereka terkena tsunami yang mana membuat anak mereka meninggal. Ia pun sangat menyesali karena tidak memimpikan akan bencana itu. Lalu ia pun berhenti meminum obat itu. Namun lama-kelamaan mimpinya semakin parah, hingga akhirnya ia memimpikan seluruh desanya terkena penyakit jamur yang membuat semuanya pun meninggal, termasuk istrinya. Orang itu sangat menyesal dengan apa yang telah dilakukannya. Singkat cerita, ia pun melihat dirinya sendiri saat di dalam mimpi sedang terbakar api yang bersumber dari bantalnya. Lalu ia pun menyadari bahwa musi itu bersemayam di bantalnya. Ia pun menebasnya dan berhasil menghancurkannya. Namun di sisi lain dirinya juga terluka karena ia tidak mengetahui bahwa ia sudah melukai separuh jiwanya sendiri. Setelah kejadian itu, pria itu pun kembali sehat dan tidak pernah memimpikan ramalan itu lagi. Scene berpindah. Ginko singgah di suatu perdesaan dan menjual benda yang ia peroleh pada temannya, sekaligus seorang kolektor ia bernama Adasino. Hari demi hari telah Ginko lewati dalam membantu orang-orang yang kesusahan terkait musi. Hingga suatu hari hujan turun dengan lambatnya. Ia pun berteduh di bawah pohon besar. Terlihat dua orang pria juga sedang berteduh di sana. Di antara mereka berdua ada yang membawa tong. Ginko berniat ingin membeli dagangan yang dibawanya. Namun ternyata orang itu bukanlah pedagang, melainkan tong ini ia gunakan untuk menangkap pelangi. Sontak bualan pria itu membuat tertawa pria yang satunya. Lalu pria membawa tong itu bercerita, dulu saat desa mereka terkena musibah besar yang menyebabkan jembatan rusak di desa mereka. Di hari itu jugalah awal mula ayahnya terkena penyakit halusinasi semenjak menemukan dan memegang ujung pelangi. Namun setelah kejadian itu, setiap hujan datang, setelahnya akan muncul pelangi dengan berbagai bentuk yang unik di hadapan mata ayahnya itu. Namun anehnya, hanya ayahnya lah yang melihat kejadian itu. Dan ketika hujan datang, ia akan berlarian ke sana kemari mencari keberadaannya. Seiring waktu bertambahnya umur dan semakin menua, ia sudah lama tidak melihat pelangi itu. Dan jika hujan tak kunjung datang, ia akan terjatuh sakit dan mengalami haus sepanjang waktu. Itulah tujuan ia menangkap pelangi untuk membawakannya kepada ayahnya. Orang ini menganggap bahwa itu hanyalah karangan yang dibuat-buat, namun ia cukup terhibur dengan ceritanya. Sedangkan Ginko mempercayainya bahwa hal itu adalah perbuatannya musi.
karena ia juga pernah melihat fenomena itu sekali. Terlebih lagi, pelangi itu memiliki warna dengan urutan yang terbalik. Lalu ia pun bersedia menemani mencari pelangi itu dengan syarat memberinya makan, yaitu dengan menjual tong itu. Orang itu bernama Kuro. Dengan segenap pengalamannya dalam meramal hujan melebihi BMKG, mereka pun mencari pelangi bersama-sama. Ternyata fakta lain terungkap. Alasan Kuro berkelana juga dibarengi rasa malu, karena bisa dibilang ia beban keluarga yang tidak memiliki kemampuan seperti ayah dan juga keluarganya, yaitu menjadi insinyur yang ahli membuat jembatan. Singkat cerita, akhirnya mereka pun menemukan pelangi aneh itu. Tangan Kuro memegangnya. Namun untung saja Ginko menyadarkannya. Dari situlah ia benar-benar merasakan apa yang ayahnya rasakan, dan ia pun merasa sangat senang. Sehingga ia pun kembali ke desa asalnya. Lalu beberapa minggu kemudian terdengar kabar Kuro berhasil membangun jembatan di desanya. Scene berpindah. Di perjalanan, Ginko bertemu seorang pria yang menunggu istrinya selama 2,5 tahun. Ia bernama Shiro. Pada saat itu, mereka berdua sedang berlayar. Namun tiba-tiba keluar asap diiringi munculnya ular dengan jumlah yang sangat banyak hingga memisahkan mereka berdua. Setelah sadar, ia sudah terdampar di pantai ini seorang diri. Setelah mendengar hal itu, Ginko merasakan cerita yang tidak asing. Musi tersebut menyerupai ular, dan mereka tinggal bergerombol di dua tempat, 1.000 ekor di gunung dan 1.000 ekor lainnya di laut. Lalu setelah 1.000 tahun kemudian, mereka akan berkumpul lalu menunggu selama 1.000 hari lagi, hingga akhirnya mereka menjadi satu musi yang berbentuk naga. Ginko pun berinisiatif membantunya. Di tahun yang ketiga, asap itu muncul kembali. Lalu mereka berdua pun ke tengah laut dan sampai ke dimensi lain sama seperti waktu itu. Lalu Shiro bertemu dengan istrinya yang masih dalam keadaan selamat. Istrinya sangat bersyukur walaupun ia telah terpisah dengan Shiro selama 3 hari. Seketika Shiro menangis dan bersyukur bahwa di alam ini hanya 3 hari saja yang telah istrinya habiskan di tempat tersebut. Ginko menyadari ternyata itu hanyalah musi yang menyerupai istrinya. Singkat cerita, mereka pun kembali ke tepi pantai. Beberapa hari setelah kejadian itu, kapal istri beserta pakaiannya pun hanyut terdampar. Sedikit info, mengapa ular tersebut kembali melakukan gerombolan kembali, padahal 1.000 hari atau 3 tahun sebelumnya sudah melakukannya. Karena musi itu tidak tahu pasti kapankah 1.000 tahun tersebut, sehingga mereka mencobanya setiap 3 tahun sekali. Dan hal ini merupakan yang terakhir karena mereka telah menjadi seekor naga. Scene berpindah. Ginko kembali datang menemui Adashino setelah dipanggil olehnya. Karena anak muridnya sedang terkena kutukan yang membuat mereka menggigil akibat bermain-main dengan benda pusaka milik Adashino. Benda itu adalah batu tinta. Setelah diselidiki, ternyata di dalam batu itu berisikan musi yang masih hidup. Ginko pun segera menemui pengukir batu tersebut yang bernama Tagane. Tagane lalu bercerita, ayahnya juga seorang pengukir batu tinta dan juga ia mempunyai seorang tunangan. Namun orang tua tunangannya itu menentang Tagane dalam meneruskan usaha milik ayahnya karena Tagane dinilai tidak mempunyai bakat seperti ayahnya dan berujung kurangnya hasil penjualan. Tagane lalu bersungguh-sungguh membuatnya hingga akhirnya ia menemukan batu tinta tersebut. Dibantu dengan sedikit polesan oleh ayahnya, batu itu pun jadi. Tunangan Tagane lalu membawa batu itu kepada orang tuanya untuk membuktikan bahwa perjuangan Tagane dan usaha miliknya menjanjikan. Namun 1 bulan kemudian, surat yang Tagane terima bukan persetujuan tunangan mereka, melainkan pemberitahuan bahwa tunangannya telah meninggal karena menggigil. Batu itu pun dijual dari tangan ke tangan. Namun berita yang Tagane dengar, banyak yang meninggal disebabkan batu itu. Tidak lama, ayahnya Tagane juga meninggal akibat mengerjakan batu itu, yaitu saat menggerinda atau menghaluskan batu tersebut. Ternyata musi itu bernama Kumohami. Ia hidup di atas awan dan juga memakan awan, partikel air, dan es. Namun jika tidak ada itu semua, ia akan mengalami pembekuan, sehingga terciptalah batu ini. Dengan proses kurang lebih 1.000 tahun, Ginko pun membawa anak-anak itu ke atas gunung. Dan benar saja, awan-awan di tubuh anak itu keluar dan terbang menuju atmosfer.
Scene berpindah menuju flashbacknya Ginko. Awal mula rambutnya menjadi putih dan kehilangan satu matanya disebabkan karena ulah Mushi. Dulunya, ia hanyalah seorang anak pedagang, hingga suatu ketika saat melewati pegunungan, ia dan ibunya terkena longsor yang mengakibatkan ibunya meninggal dan dirinya dalam keadaan tak sadarkan diri. Hingga ia dirawat oleh seorang wanita misterius, dan penampilan wanita itu sangat mirip dengan sosok Ginko di masa depan. Wanita itu bernama Nui yang merupakan seorang musisi. Ternyata Nui terkena virus dari kolam ini yang membuat rambutnya putih dan kehilangan satu matanya, hingga pada akhirnya membuat ia lenyap dari dunia ini, dan Ginko mewarisi sosoknya Nui. Scene berpindah. Seiring hari, bulan, dan tahun, banyak fenomena yang telah Ginko lalui. Seperti musim berbentuk kupu-kupu yang menyebabkan musim semi, ada juga benang panjang yang menjuntai dari atas langit. Setiap makhluk yang memegangnya, ia akan terbawa ke atas langit. Namun Mushi tidak bisa memakan makhluk hidup, sehingga manusia ataupun hewan yang terkena akan diturunkan kembali dan terjatuh ke tanah. Kalaupun makhluk tersebut selamat, jiwanya akan separuh menghilang, sehingga manusia normal tidak bisa melihat sosoknya lagi. Nah, mungkin segini saja ringkasan musisi kali ini. Saya hanya merangkum fenomena yang cukup unik. Jika kalian ingin menonton versi fullnya, silahkan tonton sendiri di website kesayangan Anda. Anime ini cukup ringan dicerna, yang sulit adalah memahami konsep fenomenanya. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa.